Liyun Xiao mendarat sambil tersenyum dan berkata, "Saya bukan leluhur bela diri. Saya hanya menggunakan teknik rahasia. Serahkan batu kristal masuk dan aku akan melepaskanmu." Masuk batu kristal, saya tidak memilikinya. Mendengar bahwa dia bukan seorang leluhur bela diri, murid itu menghela nafas lega. Namun ketika dia melihat penampilan Liyun Xiao, dia berteriak lagi, Kamu adalah Liyun Xiao." Liyun Xiao terkejut. "Oh, kamu kenal saya. Saya tidak berharap menjadi terkenal." Murid itu tersenyum pahit dan berkata, "Saya adalah murid kerajaan Gagak Api. Tuan Mudayun membunuh leluhur bela diri dengan lambaian tangannya dalam pertempuran yang mengejutkan itu. Bertemu denganmu lebih buruk daripada bertemu dengan leluhur bela diri. Tuan Kota, tolong biarkan aku pergi. Saya benar-benar tidak memiliki entry Crystal Stone." Ekspresi Liyun Xiao berubah dingin dan dia mendengus. "Kamu tidak memiliki batu kristal masuk? Kalau tidak punya, kenapa bersembunyi di bebatuan?" Mata murid itu menoleh dan dia buru-buru berkata, "Saya sedang berkultivasi. Saya sedang mengembangkan teknik budidaya tipe tanah. Saya perlu berkultivasi di bebatuan. Jika Tuan Mudayun tidak mempercayai saya dapat menunjukkannya kepada Anda." Liyun Xiao melambaikan tangannya dan berkata, "Lupakan saja. Karena kamu tidak tahu apa yang baik untukmu, aku hanya bisa membunuhmu." Sebuah cahaya menyala di tangannya, dan perlahan berubah menjadi pisau tajam. Dia akan menebas. Murid itu sangat ketakutan, dan dia buru-buru berkata, "Tuan Mudayun, lepaskan aku. Karena kita berdua adalah murid Kerajaan Gagak Api. Lepaskan aku. Saya bersedia menyerahkan entry Crystal Stone." Tercela. Liyun Xiao meletakkan pedang ringan di tangannya dan menendangnya dengan keras. Dia memarahi, "Kamu harus menerima beberapa pukulan sebelum kamu merasa lebih baik." Murid tersebut mengalami pukulan berat dan segera mematahkan beberapa tulang. Dia mendengus dan langsung tersenyum pahit. Dia tidak berani mengatakan apa-apa lagi, dan dengan cepat mengeluarkan batu kristal masuk dan menawarkannya dengan kedua tangannya. Setelah Liyun Xiao mengambilnya, itu persis sama dengan batu kristal masuk yang ditunjukkan Huo Shen kepadanya. Itu memancarkan cahaya lembut, dan simbol menyala tanpa henti di dalam, penuh dengan kekuatan. "Oh, kenapa kamu tidak enyahlah?" Liyun Xiao memandang murid itu dan berteriak. Murid itu memasang ekspresi pahit di wajahnya saat dia berkata dengan takut-takut, "Tuan Kota, bisakah Anda memberitahu saya bagaimana Anda menemukan saya? Awalnya saya menemukan kristal dan berencana bersembunyi di batu sampai kompetisi berakhir. Tapi siapa yang tahu? Xiao Chen hanyalah seorang master bela diri puncak. Dia hanya ingin mencoba peruntungannya. Siapa yang tahu bahwa dia akan sangat beruntung pada hari pertama dan mengambil sepotong. Mengikuti rencana awalnya, dia menggunakan teknik budidaya tipe bumi yang telah dia kembangkan dengan susah payah dan bersembunyi di bebatuan. Dia berpikir itu akan sangat mudah, tapi tak lama kemudian, dia ditemukan oleh Liyun Xiao. Ini tidak masuk akal. Bukankah pulau ini terlindung dari indera ketuhanan?" Murid itu merasa sangat bersalah. Liyun Xiao diam-diam merasa geli. Dia memasang wajah tegas dan berteriak, "Jika kamu tidak tersesat, kamu akan mati." Murid itu terkejut dan tubuhnya gemetar saat dia buru-buru melarikan diri. Liyun Xiao tersenyum lembut. Dia memegang kristal slot di tangannya dan mengamatinya dengan cermat. Dia mengerutkan kening dari waktu ke waktu. Aneh, kristal ini terbuat dari batu 1000 baja, tapi apa batasannya? Strukturnya sangat rapat. Mungkinkah itu dipesan dari alam laut transformasi jiwa? Dia tiba-tiba memikirkan kemungkinan ini. Ketika Gunung Meru dibuka, bahkan para penggarap alam laut transformasi jiwa tidak akan bisa duduk diam. Mereka pasti akan mengirim murid-muridnya ke wilayah selatan untuk melakukan segala jenis perdagangan. Liyun Xiao menunjuk kristal itu dengan jari telunjuknya. Tiba-tiba, cahaya keemasan muncul. Jarinya terus bergerak pada kristal itu. Setiap kali jarinya menyentuh kristal itu, cahaya keemasan akan muncul. Dimanapun jarinya bersentuhan, kristal itu menjadi semakin transparan, seolah-olah akan memperlihatkan seluruh struktur internalnya. Aku tidak percaya aku tidak dapat menemukan kuncinya meskipun aku membukanya.
Jejak kekejaman melintas di wajahnya. Dia tiba-tiba meningkatkan kekuatan jarinya dan menunjuk ke bawah. Berderak! Suara retakan terdengar dari kristal tersebut. Tiba-tiba, itu tertutup, retakan dan meledak. Sinar cahaya keluar dari kristal, mencoba menembus langit. Kamu ingin melarikan diri? Berhenti. Li Yunxiao melambaikan tangannya dan puluhan karakter kecebong emas terbang keluar dari telapak tangannya. Mereka menghentikan sinar cahaya dan melintas di udara. Melihat lebih dekat, ternyata itu adalah simbol aneh di dalam kristal. Ada aura samar gelisah yang datang darinya. Dia kemudian menggunakan beberapa seni spiritual untuk terus-menerus mengenai simbol aneh itu. Akhirnya, aura kegelisahan pun sirna. Simbol itu kemudian perlahan-lahan jatuh dan melayang di atas telapak tangannya. Dia menatap simbol aneh itu, dan ekspresinya menjadi semakin serius. Kemudian, dengan ketukan jarinya, sebuah tanda kecebong emas bergegas dan bertabrakan dengan simbol itu. Kedua rune itu langsung musnah, dan badai spiritual terbentuk di tengah telapak tangannya, berguncang ke segala arah. Murid Li Yunxiao menyusut. Kekuatan itu secara langsung mengguncang lautan pengetahuannya. Untungnya, kekuatan jiwanya sangat kuat. Kalau tidak, dia akan terluka parah. Setelah simbol itu menghilang, gas hitam samar keluar dari telapak tangannya. Secara bertahap, naik dan akan menyebar. Seperti yang diharapkan, tapi kenapa hal seperti itu muncul? Ekspresi yang sangat rumit muncul di wajah Li Yunxiao. Dia meraih dengan 5 jarinya dan gas hitam itu tiba-tiba berubah menjadi asap hijau. Benda itu ditembakkan ke dalam barang pecah belah dan disimpan olehnya. Kemudian, dia meletakkan barang pecah belah di depannya dan mulai menggunakan rasa ilahi untuk menganalisisnya dengan cermat. Setelah sekian lama, dia menghela nafas lega. Simpul di antara alisnya terbuka dan dia memasukkan barang pecah belah ke dalam ring. Ketika dia bangun dan hendak pergi, tiba-tiba dia mendengar teriakan keras di belakangnya. Berhenti. Kemudian, beberapa sosok dengan cepat bergegas dan mengepung Li Yunxiao dalam beberapa kilatan. Semuanya adalah pembunuhan. Pria paruh baya yang memimpin kelompok itu berteriak dengan wajah muram. Jika kamu tahu apa yang baik untukmu, serahkan kristal kuota. Tiba-tiba, kata-katanya tercekat di tenggorokannya. Matanya membelalak dan dia berkata dengan ngeri, Kamu. Seorang pemuda di sebelahnya juga mengubah ekspresinya dan berkata, Kakak senior, dia adalah Li Yunxiao. Tidak bagus, lari. Pria paruh baya yang memimpin rombongan langsung menembak ke belakang dan berteriak. Lari ke segala arah, jangan ke satu arah. Semua orang tiba-tiba berpencar seperti burung dan binatang. Kecepatannya sangat cepat, sehingga Li Yunxiao tidak punya waktu untuk bereaksi. Namun, dia tersenyum dingin dan menutup matanya untuk merasakan. Dia berkata pada dirinya sendiri dengan suara rendah, 4 aura, pria paruh baya itu memiliki 4 batu kristal, yang lain tidak memilikinya. Dia menginjak tanah dengan ringan dan segera berubah menjadi anak panah yang melesat. Melalui studi tentang gas hitam, dia sudah bisa membedakan keberadaan aura ini dengan divine sense-nya. Pria paruh baya itu berlari dengan kecepatan penuh di dalam hutan. Ada semburan cahaya di bawah kakinya, dan dia bergerak maju mundur seperti kilat. Kecepatannya sangat cepat, sehingga banyak murid lain yang dia temui di sepanjang jalan terkejut dan waspada. Namun, wajah pria paruh baya itu menjadi semakin jelek. Ini karena rasa ilahi muncul di belakangnya dan langsung mengunci dirinya. Tidak peduli bagaimana dia berlari, dia tidak bisa lepas dari jejak Divine Sense. Sial, apa yang terjadi? Bukankah pulau ini terlindung dari Divine Sense? Mungkinkah bokah ini bisa berbuat kurang? Pria paruh baya itu mengertakkan gigi dan berlari dengan liar tanpa mempedulikan apapun. Dia berasal dari sekte tersembunyi di kerajaan Gagak Api. Hari itu di kota Shangyang, dia menyaksikan seluruh kompetisi tanpa melewatkan satu detail pun. Dengan kekuatannya sebagai Raja Bela Diri Bintang 8, bertemu Li Yunxiao pasti akan menjadi jalan buntu. Dia langsung menyesalinya. Mengapa dia menaruh keempat batu kristal itu padanya? Andai saja dia dan adik-adiknya masing-masing punya satu, seberapa baguskah itu? Suara mendesing. Tiba-tiba, sebuah busur cahaya melesat dari kejauhan menuju bagian vital pria paruh baya itu. Itu sangat cepat hingga terdengar suara saat menembus udara. Tepat, akurat, dan kejam. Tebasan transmisi sejati. Pria paruh baya itu terkejut dan dengan cepat terbang ke udara.
Dia meletakkan kedua telapak tangannya di udara dan seberkas cahaya keluar dari telapak tangannya. Itu berubah menjadi kekuatan vakum dan menebas busur cahaya, ledakan. Kedua kekuatan tersebut bertabrakan dan berguncang hingga menyebabkan beberapa pohon tumbang. Beberapa sosok bergerak melewati dedaunan dan dengan cepat mengepung pria paruh baya itu. Hehe, bukankah ini Hesin dari kediaman burung vermilion di kerajaan Gagak Api? Mengapa kamu berlari seperti anjing yang kehilangan rumahnya? Ada total 5 orang yang mengelilingi Hesin. Mereka adalah murid-murid lembah matahari yang sengit di Kekaisaran Mukshu. Di antara mereka, yang memiliki budidaya tertinggi adalah Raja Bela Diri Bintang 9. Dia menatap Hesin dengan dingin dengan ekspresi mengejek. Wajah Hesin menjadi pucat. Itu bukan karena dia dikelilingi oleh orang-orang ini, tetapi karena dia sudah bisa merasakan bahwa Li Yunxiao ada di dekatnya. Tidak peduli apa, dia tidak bisa melarikan diri. Oh, ceka, kenapa wajah kakak Hesin menjadi jelek sekali? Saudara Hesin sangat terkenal di Vermilion Bird Residence. Saya ingat tahun lalu, pemimpin sekte Anda membawa saudara Hesin ke lembah matahari yang sengit untuk memamerkan kekuatannya. Dia sangat bangga pada dirinya sendiri. Jangan takut sekarang. Kami tidak akan menindas Anda dengan angka. Pemimpin Raja Bela Diri Bintang 9 mencibir. Dia maju selangkah dan menunjuk dengan jarinya. Dia berkata dengan dingin, selama saudara Hesin merangkak melewati celanaku dan meninggalkan batu kristal itu padamu, aku bisa mengampuni nyawa anjing saudara Hesin. Adik laki-laki ini dapat mengampuni nyawa anjing saudara Hesin. Berasal dari kerajaan Gagak Api, tolong izinkan aku meninggalkan batu kristal. Adapun 3 sisanya, saya bersedia memberikannya kepada Anda. Kalau tidak, aku hanya bisa berteriak, aku mengaku kalah dan meninggalkan pulau ini dengan selamat. Tapi Anda, Tuan Kota, tidak akan mendapatkan satu pun batu kristal. Para murid lembah matahari senggit mengubah ekspresi mereka. Dia punya 4 batu kristal di tubuhnya. Hati-hati, anak ini akan berteriak kalah. Apa? Ada seseorang di hutan? Siapa yang berbohong dalam penyergapan? Pergi dari sini. Ekspresi Raja Bela Diri Bintang 9 juga sedikit berubah. Pandangannya menyapu hutan, tapi dia tidak menemukan apapun. Tempat ini terlindung dari akal ilahi. Perasaan ilahinya tidak melebihi 10 meter. Seolah-olah hal itu tidak ada. Hesin, berikan aku 3 batu kristal, dan aku akan membiarkanmu pergi dengan selamat. Jika tidak, jangan pernah berpikir untuk meninggalkannya. Dia berteriak pada Hesin dengan wajah muram. Dia juga takut Hesin akan langsung meneriakkan kekalahan. Kemudian, ahli dari 3 sekte besar akan muncul dan membawanya pergi. Keempat batu kristal semuanya akan kembali ke pulau. Hesin menoleh dan menatapnya dengan pandangan menghina. Dia mendengus dengan nada menghina. Apakah kamu pikir kamu layak? Jika bukan karena Tuan Kota Yunxiao yang mengejarku, kalian para kentang goreng ingin menghentikanku? Jangan lupa di like, share, dan subscribe ya guys.